Apa itu pasikutan keris? Pada kesempatan kali ini, kita bahas bersama Omah Keris Salatiga. Pasikutan atau sikutan adalah istilah untuk menilai gaya irama bentuk serta kesan perwatakan tosan aji. Ada beberapa macam jenis pasikutan dalam dunia perkerisan, yaitu pasikutan kaku, yaitu bentuk bilah keris yang cenderung tidak serasi dan janggal. Pasikutan wingit, yaitu bentuk bilah keris yang cenderung menimbulkan suasana menyeramkan atau terkesan angker. Pasikutan prigel, yaitu bentuk bilah keris yang terkesan tangkas dan terampil. Pasikutan sedang, yaitu bentuk bilah keris yang sedang tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Pasikutan nemes, yaitu bentuk bilah keris yang rapi dan enak dipandang. Pasikutan wagu, yaitu bentuk bilah keris yang kurang serasi dan kurang harmonis. Pasikutan odol, yaitu bentuk bilah keris yang kasar dan terkesan asal jadi. Pasikutan kembar, yaitu bentuk bilah keris yang hambar. Pasikutan tanpa semu, yaitu bentuk bilah keris yang tidak mempunyai kesan. Pasikutan sereng, yaitu bentuk bilah keris yang terkesan galak dan keras. Pasikutan bagus atau ayu, yaitu bentuk bilah keris yang terkesan menyenangkan atau luwes. Yang dimaksud dengan pasikutan adalah roman atau kesan emosi yang dibangkitkan oleh wujud suatu keris. Biasanya, personifikasi disematkan pada suatu keris. Misalnya, suatu keris tampak seperti bungkuk, tidak bersemangat, riang, tidak seimbang, dan sebagainya. Kemampuan mengengarai pasikutan merupakan tahap lanjut dalam mendalami ilmu perkerisan dan membawa seseorang pada penangguhan. Keris melanggam atau gaya pembuatan suatu keris dipengaruhi oleh zaman, tempat tinggal dan selera empu yang membuatnya. Dalam istilah perkerisan Jawa, langgam keris menurut waktu dan tempat ini diistilahkan sebagai tangguh. Tangguh dapat juga diartikan sebagai perkiraan. Maksudnya adalah perkiraan suatu keris mengikuti gaya suatu zaman atau tempat tertentu. Penangguhan keris pada umumnya dilakukan terhadap keris-keris pusaka, meskipun keris-keris baru dapat juga dibuat mengikuti tangguh tertentu, tergantung keinginan pemilik keris atau empunya. Tangguh keris tidak bersifat mutlak, karena deskripsi setiap tangguh pun dapat bersifat tumpang tindih. Selain itu, catatan pustaka dalam buku lama tidak memiliki kesepakatan mengenai empu-empu yang dimasukkan ke dalam suatu tangguh. Hal ini disebabkan tradisi lisan yang sebelum abad ke-20 dipakai dalam ilmu paduungan. Indahnya berbagi pengetahuan. Salam budaya tosan aji dari Omah Keris Salatiga.